Technical View, Pound Sterling, dan Euro USD 6 September 2021 jam 14.52 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, pertama kita lihat terlebih dulu dari sisi Pound Sterling, di mana per jam 14.52 berada di running price di 1.3841 dan juga untuk high berada di 1.3863 dan low di 1.3839. Apakah ini sudah memasuki kriteria untuk melakukan buy seperti yang sempat kami share tadi pagi? Oke, kita lihat terlebih dulu. Candlestick menunjukkan potensi kenaikan sepertinya masih akan ada, karena kalau kita lihat dari daily chart jelas dia ditutup dengan bullish candle walaupun ada tail di atas dan juga tail di bawah ya. Ini cukup imbang dan real bodinya cukup panjang, jadi saya tidak sebut ini sebagai spinning top karena memang kenyataannya bukan spinning top. Artinya kalau kita lihat dari bullish lalu kemudian bullish candle, otomatis memang sangat wajar kita mengharapkan akan terjadinya kenaikan. Tapi seberapa jauh kenaikan tersebut? Kemungkinan yang saya lihat dari areal ini adalah 9 Juli 2021 itu 1.3907 dan sebelahnya itu 1.3909. Jadi kita sebut saja 1.3900 ya. Sementara untuk areal support 1.3802, 1.3822, of course ini adalah areal support yang cukup bagus, sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa kami memberikan rekomendasi di areal tersebut. Dengan catatan pula, hati-hati dengan MA200 di 1.3814 karena ini juga akan menjadi jembatan apakah dia berani untuk melanjutkan kenaikan atau justru terjadi false signal kemudian dia mengalami penurunan. Ya, sebetulnya dengan minimnya data Amerika, apalagi nanti malam kita hanya sedikit melihat atau lebih cepat dengan closing market di jam 12, maka kemungkinan potensinya agak sedikit sideways ya. Nah, kalau misalkan ini tembus, maka kemungkinan potensinya kita bisa melihat areal low di tanggal 2 Juli itulah 1.3734. Jadi ekspektasi saya dia sideways di kisaran 1.3734 ataupun 1.3900. Nah, sampai saat ini dia masih berada di tengah-tengah. Kalau kita lihat dari grafik H4-nya, saya cukup menggunakan Fibonacci retracement saja. Berhubung kemarin kita sudah praktikkan terkait dengan penembusan resisten pertama, kemudian ternyata ditemani juga penembusan resisten kedua. Dan saat non-farm payroll, kita sudah mendapatkan areal koreksi hanya atau bertepatan di teritori ini. Nah, sekarang kita gunakan lagi Fibonacci retracement yang sama. Saya tarik dari titik terendah 1.3730 dan tertinggi 1.3890. Alhasil kita akan mendapatkan 38.2%, 50% ataupun 61.8% dengan kemungkinan potensinya yang paling dekat adalah 1.3829. Of course 38.2%. Tapi saya ingatkan kembali lagi, Fibonacci retracement ada 3 golden area. Di situ Anda bisa manfaatkan, di mana arealnya bisa saja Anda manfaatkan 38.2% yang paling awal atau yang paling jauh di 61.8%. Tentunya dengan menggunakan pertimbangan dari Fibonacci retracement, baik itu melakukan buy di 50%, lalu kemudian stop lossnya akan berada di bawah 61.8%, atau kalau misalkan 38.2% berarti stop loss di antara 50 dan 61.8%. Nah, singkatnya untuk pound sterling Anda masih bisa melakukan buy di teritori yang sama dengan apa yang sempat kami rekomendasikan, yaitu teritori 1.3825, 1.3840, berarti saya menggunakan areal 38.2% atau kurang lebih sedikit di bawahnya, dan TP-nya kurang lebih 1.3890 dan juga TP kedua adalah 1.3950. Saya asumsikan kalau ini terjadi penembusan dari 0%, maka dia akan lanjutkan kenaikan sampai teritori ini. Nah, apakah nantinya dia akan lanjut kenaikan? Ya, ini tergantung dari seberapa kuat dia bertahan di areal tersebut, tapi saya rasa nantinya dia akan terkoreksi kembali. Di sisi lain, di Euro USD, maka yang akan kita dapatkan adalah potensi dari peluang, ya, ini masih dalam areal trendline yang kemarin. Sementara kalau kita lihat, support pertama sudah mulai didekati, ya ini adalah areal ungu, kemudian support keduanya adalah garis merah ini. Saya gunakan dari areal ini, ya, areal terendah ini, sampai teritori yang ini. Nah, ternyata kita dapatkan teritori di 1.1858 ataupun 1.1845 kurang lebih. Nah, ini masih dalam teritori yang sama dengan kemarin, tapi ya kita lihat saja sampai saat ini dia kembali meluncur dan agak sedikit kencang ya. Kalau kita perhatikan ternyata efeknya berdasarkan data ekonomi dari Jerman, construction PMI ternyata dirilis di bawah ekspektasi. Jadi ini sebagai areal dip
dan kita harapkan ini masih cukup kuat dan sehingga terjadi pantulan. Walaupun dengan catatan pula, pantulannya saya rasa tidak akan terlampau tinggi dan saya berharap dia akan tutup di 1.1890. Ini berkaitan dengan kondisi daily chart, di mana kondisinya adalah shooting star, jadi ada kemungkinan dia turun, jadi saya tidak akan kaget kalau dia turun, tapi dengan ekspektasi range yang sideways karena Amerika libur dan kemungkinan market hanya setengah hari di jam 12 malam. Jadi kemungkinannya kita bisa memanfaatkan range sideways tersebut sekitar 30-50 poin. Ya, tidak terlalu tinggi, jadi itu sebabnya TP1 sebaiknya disimpan lebih kecil, dan TP kedua walaupun Anda berharap mungkin saja bisa mencapai 80 atau 100%, ya kita cantumkan saja. Walaupun dalam praktiknya kita kemungkinan bisa saja langsung melikuidasi di TP pertama. Nah, oleh karenanya area buy on dip 1.1855, 1.1870 sudah masuk ke dalam trapnya. Jadi Anda sudah dalam posisi open buy. Kita tinggal cantumkan SL di 1.1815 karena saya berekspektasi di area ini nantinya akan terjadi perubahan kalau memang ternyata dia berhasil tembus dari support trendline merah. Kemudian juga pertimbangan dari daily chart adanya shooting star. Kemudian TP pertama dari 1.1900 persis dengan tadi yang saya uraikan. Alasannya saya berharap ada kenaikan sampai sini, tapi di sini mungkin nantinya akan tertahan. Kemudian TP keduanya, let's say kalau misalkan dia berhasil mencapai atau melakukan rally, maka kemungkinan potensinya hanya berada di kisaran 1.1960 ataupun 1.1950. Kemudian yang harus Anda ketahui terkait dengan Euro USD adalah efek dari non-farm payroll kemarin tentunya melemahkan dolar dan kemungkinan Euro ataupun pound sterling ikut serta atau mendapatkan keuntungan. Nah, tapi dengan catatan pula, khusus untuk Euro USD di hari Kamis akan ada ECB meeting dan itulah yang akan menjadi penentu. Sampai saat ini rumor yang berkembang adalah beberapa pejabat ECB yang bernada hawkish sedang mencoba atau mengupayakan untuk ECB mengumumkan terkait taper dari PEPP. Inilah QE versi ECB dan kita tinggal lihat apakah itu bisa terwujud atau tidak. Sementara dari Komisi Uni Eropa justru mengingatkan ECB untuk tidak segera memperketat kebijakan karena hal tersebut bisa menjadi blunder untuk ekonomi Eropa. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.